Pernah nggak sih Bapak dan Ibu guru ngelihat ada anak yang saking terobsesinya sama satu hal sampai-sampai mereka lupa sama sekitarnya? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang bener-bener luar biasa, namanya model immersed. Kalau Anda ngajar di sekolah dasar dan pengen banget tahu gimana caranya ngubah obsesi murid jadi mesin penggerak belajar mereka, Anda ada di tempat yang tepat. Pada dasarnya, model ini tuh pendekatan kurikulum terpadu yang naruh ketertarikan alami anak sebagai motor utamanya. Di ulasan kali ini, kita punya 5 poin bahasan utama. Kita bakal mulai dari memahami apa itu lensa mikroskopis, terus ngelihat langsung gimana pelajar immerse beraksi, nimbang-nimbang kelebihan dan kekurangannya, ngebahas penerapan praktisnya di kelas, dan terakhir, kita bakal belajar cara memetakan kurikulum terpadu ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, lensa mikroskopis. Coba deh renungkan kutipan dari Bishop Mondale Creighton ini. Menurutnya, tujuan sejati pendidikan itu adalah bikin seseorang terus-menerus ngajuin pertanyaan. Ini dapat banget esensi dari pelajar yang immersed. Pendidikan sejati itu kan bukan soal jejali anak sama fakta ya, tapi gimana kita bisa nyiptain anak yang nggak pernah berhenti nanya gara-gara rasa pengen tahu dari dalam diri mereka sendiri. Jadi gini konsepnya, model immersed atau model 9 ini adalah kurikulum terpadu yang berpusat pada siswa. Kuncinya itu ada di dalam diri siswanya sendiri. Mereka pakai hobi atau minat utama mereka ibarat sebuah lensa mikroskopis. Jadi segala hal, mau itu matematika, sains, bahasa, semuanya disaring dan otomatis dihubung-hubungkan sama topik kesayangan mereka itu tanpa perlu kita paksa-paksa dari luar. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Gimana sih bentuk nyatanya pelajar immerse ini kalau beraksi? Ini ada kontras yang menarik banget. Bayangin seorang kandidat doktor biokimia yang rela belajar bahasa Jepang atau hukum paten cuma demi ngelancarin risetnya. Terus, bandingin sama murid kelas 1 SD yang tergila-gila sama serangga. Tiba-tiba aja anak ini jadi semangat banget belajar matematika, cuma buat ngitung jumlah bintik di punggung kepik. Atau antusias pas jam seni karena mau ngegambar pola simetris jaring laba-laba. Unik kan? Rasa ingin tahu manusia itu, gak peduli umurnya berapa, secara alami bakal mengikat berbagai disiplin ilmu. Dan perbandingan ini ngasih lihat dengan jelas gimana satu minat itu bisa bercabang kemana-mana. Anak SMP yang gila banget sama geologi, otomatis bakal belajar public speaking pas pelajaran bahasa, misalnya buat kampanye pelestarian alam. Atau nganalisis grafik pas pelajaran matematika. Sama halnya kayak anak SMA yang cita-citanya pengen jadi pilot, dia bakal dengan seneng hati belajar vektor sama tekanan udara. Mereka ini bakal nyerap ilmu apa aja, asalkan itu ngedukung hobi dan minat mereka yang intens itu. Tentu aja tiap metode ada plus minusnya, ya. Jadi, mari kita masuk ke bagian ketiga, ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Ngomongin soal kelebihannya, anak-anak dengan model ini tuh punya tingkat kedisiplinan yang benar-benar fenomenal. Karena motivasinya murni dari dalam, proses integrasi antar pelajarannya jadi mulus banget. Mereka tuh secara alami sadar, wah makin banyak yang aku tahu, makin berasa banyak yang belum aku tahu. Dan hal ini justru bikin mereka terus menggali dan nyiptain jalur penemuan mandiri yang seolah nggak ada ujungnya. Tapi, ya tetap ada risikonya. Salah satunya adalah spesialisasi yang terlalu dini. Kalau murid SD Anda cuma ngeliat dunia lewat lensa serangga aja dan nutup mata buat hal lain, fokus mereka bisa jadi terlalu sempit. Akibatnya, mereka bisa kehilangan wawasan luas dari disiplin ilmu lainnya. Padahal kita tahu, pengetahuan umum yang kaya di usia dini itu penting banget buat ngasih fondasi dan kedalaman sejati buat keahlian spesifik mereka nanti. Lanjut ke bagian keempat. Sekarang pertanyaannya, gimana penerapan praktisnya di kelas buat kita para guru? Kalau ngadepin siswa yang super mandiri dan terarah kayak gini, peran kita sebagai guru berubah drastis, tapi dengan cara yang indah. Kita bukan lagi sosok yang cuma berdiri di depan kelas ngasih ceramah. Peran kita beralih jadi seorang fasilitator sejati. Terkadang, misi paling penting kita tuh cuma sekedar mantik api rasa ingin tahu mereka, nyediain sumber belajarnya, dan abis itu kita cukup minggir aja. Ngasih mereka jalan buat lari dan eksplorasi sendiri. Terus, gimana cara nyusun ini secara praktis? Anda bisa bikin rancangan yang disengaja lewat diferensiasi. Misalnya, pas lagi ngebahas unit lingkungan, kasih kebebasan ke anak-anak buat milih proyek impian mereka sendiri. Ada yang mungkin mau neliti polusi, ada yang mau fokus ke hewan langka. Kenali aja hobi mereka, dan dorong supaya hobi itu yang jadi penunjuk jalan buat mereka ngerjain tugas matematika, sains, dan bahasanya masing-masing. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Gimana sih cara kita memetakan kurikulum terpadu ini? Coba perhatiin kalimat ini.
Ruang kosong di ujung kalimat tersebut sebenarnya adalah pondasi dari keseluruhan model ini. Ruang kosong itu adalah tempat buat naruh gairah atau minat utama siswa Anda. Begitu Anda nemuin kata yang pas buat ngisi kekosongan itu, hal itu bakal langsung jadi motor penggerak paling kuat buat mereka mulai naklukin skill-skill akademis yang sama sekali baru. Buat praktiknya, ini ada beberapa langkah gampang buat mulai memetakan. Pertama, pilih satu aja siswa yang minatnya kelihatan paling menonjol. Kedua, ajak diskusi rekan guru yang lain. Ketiga, mulai plot paparan pembelajarannya ke berbagai disiplin ilmu melalui kacamata minat si anak tadi. Dan keempat, biarin aja idenya ngalir bebas buat ngeliat gimana mata pelajaran lain tuh otomatis bisa ditarik masuk lewat rasa ingin tahu siswa tersebut. Konsep pemetaannya juga gampang banget buat divisualisasiin. Anda tinggal taruh minat siswa yang menggebu-gebu itu persis di tengah. Dari situ, lacak integrasi alaminya yang menyebar ke berbagai kotak mata pelajaran di sekitarnya. Ingat ya, ini tuh bukan cuma sekedar mind map biasa. Ini benar-benar cetak biru tentang gimana cara kerja otak murid Anda pas mereka lagi benar-benar jatuh cinta sama sebuah topik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat bahan renungan. Kira-kira apa sih lensa mikroskopis yang lagi dipakai sama siswa-siswa Anda di kelas saat ini? Dan gimana caranya Anda bisa menyingkir dari jalan mereka untuk memfasilitasi eksplorasi itu? Tugas kita tuh bukan buat mademin semangat anak demi ngejar kurikulum yang kaku, tapi justru menjadikannya bahan bakar buat pembelajaran tanpa batas. Terima kasih udah dengerin ulasan kali ini, dan selamat mempraktekkan model immersed.